lebih dalam. Jadi ngene. Wa in kana aksara min kullataini nazartu. Ini kan kalau air yang terkena najis itu dua kolah, lebih dari dua kolah, maka di tafsil nazartu. Ada najis yang jamidah. Ini. Fa in kanat an najasah jamidah fal madhab annahu tajuzut thahara minhu. Ya. Li'annahu la hukma lin najasah al-qa'imah fa kana wujuduha ka'adamiha. Nah ini. Wa qala Abu Ishaq wa Abdul Abbas bin Qas la yajuzu. Ini kan khilaf ya. Jadi air lebih dari dua kolah, di situ ada najis yang jamidah, padat, telek sing wis merengkel. Telek cecak niku atos. Ini ternyata khilaf. Yang pertama boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Karena apa? Najisnya tidak adanya seperti tidak adanya. Nah, ini yang pendapat yang kedua ini yang perlu kita bahas. La yajuzu hatta yakuna bainahu wa bainan najasah kullatani. Sehingga ada antara bainahu itu orang yang memakai dengan yang najisnya itu ada dua kolah. Ini. Saya tadi memahami dari sini itu tidak paham-paham. Tapi lah ini megang dulu kok mboten khilaf betul niki. Ini kasusnya yang satu itu aktar min kulata ini ndak sama-sama aksar. Tapi kan ini kan untuk Pak. Ini kalau najis, ini kan pendapatnya sinten? Madhab fal madhab. Abu Abbas niki la juzu hatta yakuna bainahu wa bainan najasah kulatani. Nggih, misalkan ngeten nggih. Niki teng jedingan. Nggih. Teng jedingan lebih dari dua kolah. Di sini ada najis. Ini kalau al-mazhab mutlak pokoknya kita boleh bersuci di sini. Nah, kalau pendapat Abu Abbas itu harus ada jarak antara saya sebagai pemakai dengan najis. Kalau jarak ini najis ini dengan saya, di sini ada air lebih dari dua kolah, itu boleh. Kalau jaraknya dekat di sini gandeng tidak boleh. Nah, ini bedanya al-mazhab dengan ghairul mazhab. Jadi al-mazhab dengan kalau al-mazhab tajuzut thaharah minhu mutlak boleh. Dimanapun Anda boleh. Tapi kalau menurut Abdul Abbas itu bolehnya kalau ada jarak bainahu wa baina najasah kulatan, ada jarak dua kolah. Jadi misalnya di sini ini cara ukuran bawahnya 60 ada jarak. Ada dua kolah. Kan anu ngeten, khilafnya itu kan pada qadrun najasah. Tapi bainahu ibune yang ndi? Mana itu? Bainahu antara wong sing wudu. Lah itu, aku masalah gak paham iki bainahu iki rujuke ning ndi. Ujug-ujug kok ana ujug-ujug enek rujuk bainahu. Iki bainahu wa bainan najasah. Ini bisa dipahami di sini ya. Khilaf ini bisa di Tawat. lah ya mutawat wong sing. Lah niki kok anu mak niki. Lah ya asalnya aku nak tak bainahu ing dalam antara nemak wa bainan najasah. Iku enggak paham-paham aku. Terus barang kira-kira mutawat deh. Jadi harus ada jarak. Ini kira-kira seperti kemarin loh. Sing ditakokne Mas kae. Mas ya. Jadi nak iki telek ning apa sawah wombo. Lah iki ning kene. Iki dianggap kan dua kolah lebih. Boleh enggak kita wudu di sini? Kalau jarak antara ini dan ini kayak wingi Mas nggih. Jenengan tak takok apa ning sawah wombo tapi cethek gitu nggih. Terus teng ngriku enten telek. Kita boleh nggak wudhu di sini? Ini menurut madhab boleh, cedek aduh padha wae. Tapi nek menurut Abdul Abbas kudu aduh. Sing jarak antara telek ambek jenengan iki ada dua kolah. Dua kolah jaraknya. Ya. Fa in kana bainahu wa bainan najasa aqallu min kullatain lam yajuz. Ini kalau cedek li'annahu la hajata bihi ila istimali ma'in fihi najasah qa'imah. Karena memang tidak dibutuhkan menggunakan air yang di situ ada najis yang qa'imah. Mboten lho sing masalah kok teng wong lho piye dikolen. Lah ya mulane aku salib aku mau nggih Pak sore iku tak waca.
ora paham. Kalau banyak campur bisa gitu kan maksudnya niku niku gawe tabu antarane mutawatir. Lek antarane mutanajis karo mak karo mutanajis niku wis hasil kok. Iki pemahamane piye Mas Toyo? Toyo kayak najis piye, Pak? Pamane jan pripun? Antarane banyu kalau Iku jelasan sing asli makna asli itu kan antarane banyu karo antarane najis. Niki kan Ini rokola najis iki to. Mboten yo banyu iki rokola najis terserah. Masa banyu najis rokola yo. Teng mriku kan enten napa niku? Napa jenenge taksile to? Enten taksile. Jadi ketika air yang mutanajis, airnya lebih dari 2 pola, itu kan ada nador, fihi nador. Jadi ada beberapa pendapat seperti yang disampaikan Pak Syafi'i. Kalau menurut Pak benar, menurut Imam Syafi'i dan para santrinya itu kan mutlak itu suci, alias boleh digunakan. Tapi menurut Abu Ishaq dan yang lain itu mau ditafsir ketika jaraknya najis dan yang wudu itu ada 2 pola, kalau dibuat meteran itu sekitar 60 cm, maka itu boleh digunakan. Tapi nek ngarepe pas itu tidak boleh digunakan. Iki ngeten. maksudnya iki kan sampai kakung niku wau sing dimaksud nek bayana rujuk enten makne kula sing ketemu. Malah Ngeten. Niki kadose memang murate memang ngoten. Dadi man arodani wau balik ke awal. Enten redaksi sing lebih jelas di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kita beda wau. Di dalam Kifayatul Akhyar redaksinya lebih jelas. Memang itu jaraknya harus Jarak utama perkiraan 2 pola niki lho. kita beda wau. Oh niki. Walau waqa'a fil ma'i al-kathirina jasatun jamidatun faqaulani al-adharu annahu yajuzu lahu ayat tarifa min ayyi maudu'in syaka. Jadi pendapat pertama menurut kaul adhar, kalau airnya banyak kemudian masuk najis yang jamidah, itu menurut kaul adhar boleh itu ambil air dimanapun jaraknya dari najis itu, min ayyi maudu'in boleh. Tetapi wal qaulu akhar annahu yataba'adu 'anil najasah. Niki lho. Iya, wal Jarak niku li annahu tahirun qulu wal qaulu akhar annahu yataba'adu 'anil najasah qadru kullataini. Walau taghayyara ba'dul makan. Jadi memang jarak dengan najasah. Ya, dalam majmu'nya memang bahasanya tabi'ut ini. Dalam saya paham ya, saya tadi sore itu baca. Tidak paham-paham. Saya tidak paham-paham itu saya buka majmuknya, baru paham. Oh ngarepe ngono, tabaut itu loh ya, tabaut. Jadi dan itu memang khilaf antara qaul qadim dan qaul jadid. Dan di dalam masalah ini yang diiftakkan adalah qaul qadim. Jadi ini salah satu masalah yang qaul qadim itu dimenangkan daripada qaul jadid. Kan umumnya kan ketika ada qaul qadim dan qaul jadid bertentangan, yang dipakai qaul jadid. Karena qaul jadid dianggap menasah qaul qadim, menyalin qaul qadim. Tetapi dalam masalah ini tidak. Teng Harmalah niku ternyata keluar nggih niku qaul jadid niku. Dan Imam Harmalah niku wonten. Oke, jadi ngeten. Nek teng mriki sing qadim dadi menangne. Idza kanal ma aksar min kullataini wa fihi najasah jamidah faqad dzakara wajhaini as-sahih minhu annahu la yajib at-tabahud bal tajuzu tahara minhu min haitsu sya'a. Wasani yajibu tabaud anin najasah bi qadri kullataini wa hadzal khilaf masyhur fit tariqataini lakinil iraqiyun wal baghawi hakau wajhaini kama hakahul musannaf wa hakahu jumhurul khurasin qaulaini al jadid yajibu tabaud wal qadim la yajib. Jadi ini khilaf memang. Jadi yang masyhur itu justru yang wajib tabaut, yang qadim, yang sing la yajib tabaut. Cuma angel Pak mana ini? Angel lah. Tadi judulnya ini air apabila orang mendaki sesuci dengan air yang keibaran najis
sedangkan air itu dihukumi suci maka di situ ada nadatu kalau dibilang itu masalah berbeda ya sudah. Anu pinten iku. Itu masalah berbeda. Jadi kalau yang tadi kita bahas yang belum selesai itu aksar mingkul lata ini. Kalau yang ba'da ghurfi ini yang kullata ini pas. Nah, kalau kullata ini pas itu kalau diciduk kan kurang, maka setelah diciduk itu apakah yang di dalam ciduk itu najis, dihukum yang di dalam ciduk itu dihukumi suci, jabone ciduk dihukumi mutanajis, airnya mutanajis. Tapi yang pertama aksar mingkulata ini itu memang kalau pertama nggih saya lemahani kan rujuknya ning kitab kan rujuknya bainahu ning alma alladzi waqa'at fihi najasah. Terus wa bainan najasah lan ing dalam antarané najis. Aku tak angen-angen ora paham-paham. Mungkin alma al murad bitakhir wau kan ida aroda. Jadi alma air yang pengen dipakai untuk bersuci. Air yang untuk itu kalau bisa gitu. Kalau itu bisa masuk. Air asalnya kan ida aroda. Ida aroda at-toharo bil ma. Berarti alma al murad bil toharo. Al murad yang dipakai ya masuk juga ya. Tapi aku ganti mutawabi kan mengke benten kali pintune. Nggih, anune rujuke lompat. Gak rujuk gawe dhewe. Dhewe rujuke malah. Nggih. Nuwun Gus Faisal. Tamlek dikuatkan wonten kifayah niku akan lebih jelas. Jadi yang mengkoyiti bahwasanya apa itu rujuknya itu keman, jadi man arodat napa arodat tahurah niku wau kan dipun kiyataken teng kifayah niku teng jarak niku wau teng niku. Dadi napa badal kulata ini niku ada kelebihan jarak air dan najis, jarak orang dan najis itu ada 2 pola. Nah, 2 pola itu kalau di meter ini kan 60-an cm. Jadi kalau ini kalau jenengan niku wau ada jarak 60 cm itu diperbolehkan menurut Aswisa. Tapi kalau nek arepe pas niki telek cecak tletong ning sawah langsung ngeten mboten oleh. Ngoten lho, tapi menurut mazhab awal wis bebas. Ngoten lho. Dadi intinya khilafe teng niku. Ya jadi sebenarnya Pak niki pembahasan ini jawab nih kok Pak. Jenengan nih kok. Jawab jenengan itu sawah nih kok. Nak cedek ya ora oleh, nak adok. Apa? Saking bijak saking injil keluar kerana kelapa ini berarti memakai juga bukan berarti najis. Simpulan jarak bakulah untuk tohir ya tohir kan apa? Niki Buatan ngata. Ya betul. Itu mau kan airnya ketimbangan bakulah dengan najis boleh dua apabila jarak itu lebih dari 2 pola. Berarti simpulan dan bakulah bijak saking pangkalan bakulah ini wow kan tohir. Terus mereka enten intervale mutanajis tohir wairu mutahhir terus tohir mutahhir gitu. Jadi diukur dari antara jarak najis dengan mutawati'nya. Jadi enten intervale napa ngoten pemahamannya? Nggih. Oh, nggih. Napa enten interval ngoten niku? Tanya akhirnya kalau tabaut kan ingat kewajibannya ala tolin kan wajib tabaut. Karena jarak di antara air dengan ma'in sebenarnya kalau dalam redaksi lain itu memang memposisikan bukan maudi bukan ya, mutawati. Ya, karena redaksi lain itu kalau di Iqma ataupun yang lain qala Abu Ishaq wa Ibnul Qas wa Qadi Abu Hamid ya juzu ayat doa min maudiin yakunu bainahu wa bainan najasati kullatan. Maudi mutawati malah genah ini sini ayat tawati yang mutawati banyune ada jibuke ngene iki masalah begitu. Jadi memang wudune ning sandinge wong wudu napa ning sanding banyune lebih kepada kecocokan itu airnya kan begitu. Antara air yang digunakan berwudu dengan najisnya harus berjarak yang kulatani. Meskipun orang yang tangannya dibawa ngoten kira-kira
ada perkataan. Jadi memang memahami maulid itu ini menjadi pemahaman pembantu untuk memahami muhadzab itu. Jadi ini tentang persoalan air. Intinya di jarak itu apa? Jadi saya cocok Pak Mas'ud malam tadi. Hu itu rujuknya alma alladzi urida bihi toharo. Air yang mau dipakai untuk bersuci. Jadi itu. Wakola Abu Ishaq. Jangan alladzi waqat fi najasa. Nanti penak ya langsung buang, maksudnya buang tiga itu. Cuman masalahnya nak langsung buang Pak, wih gak enak. Marja itu kan harus rujuk kan harus marjanya. Marjanya dulu gak enak mutawadhi. Kecuali nek ekna malah kena mutawadhi malah. Tapi artinya menjadi pertanyaan Malik. Sebenarnya guru itu sebabnya nopo. Nasnya itu kan sebenarnya adalah najis tidak bisa menajiskan air kasir. Ya. Itu kan Layak mirul khobas. Hadis dalam air yang banyak najis tidak bisa menajiskan. Lah kok kemudian Abu Ishaq punya pemahaman harus tabaut. Ya karena ini Pak, ini kan maka nanti pembahasannya kan Pertanyaan lebih dalamnya kan kenapa Ada ikhtilaf nih kok. jadi masih bertanya kepada orang yang menjadikan ini masalah kan Kalau ikhtilaf kan berarti tidak ada persoalan. Mempersoalkan yang mempermasalahkan tabaut syaratnya harus berjarak. Berarti kudu ngedo karo najis. Nah kemudian di sekitar najis itu kenapa kok disebut guru mutahhir padahal tidak menajiskan. Nah apa alasan menjadi syarat tabaut itu sebenarnya, dan apa status area sekitar najis? Diarani suci nggih, tapi kok ghairul mutahhir ini sebab apa? Wong tidak bisa menajiskan kok. Sedangkan disebut mukhalif mujawid, menggunakan cara apa? Di sekitar najis itu dihukumi ghairul mutahhir menurut yang menyarankan berjarak. Ini belum terpecahkan. Pertanyaanmu agak menentukan ini ya. ada redaksi yang jelas untuk menjawab pertanyaannya Gus Faisal. Jadi air yang ada di sekitar najis itu statusnya tohir atau najis. Ini memang khilaf. Ini dalam rangkaian pendapatnya Abu Ishaq ini dikatakan begini, wa idza aujabna at-tabaut, mengapa kita harus menjauhi? Hal yakunul ma'al mujtanab najisan am tohiron, apakah air yang harus kita jauhi itu najis atau suci? Ya, fihi wajhani asahhuhuma tohir muni'a istimaluhu, suci tapi tidak boleh dipakai. Ya, tohir tapi tidak boleh mutahhir. Al wajhul asani, wajah yang kedua, wabihi koto al qadhi Husain wa imamul haramain wal Baghawi bi annahu najisun. Itu najis. Mengapa ya? Karena masih dekat dengan najis yang jamid. Berarti menajiskan. Yang menajiskan. Berarti itu menabrak nas ya. Pemahaman qaul itu adalah maksudnya memahami nas dengan berbeda, bahwa ada jamid yang nempel di makasir ternyata bisa menajiskan area kulatnya. Ya, maka dikomentari, saya tahu, ini kan tadi kan ini kan pendapatnya Imam Haramain, Imam Baghawi. Ternyata ini dikomentari Imam Nawawi dengan komentar yang pedas. Wa hadza dhaifun, ghalatun, munabadzun. Ini salah, ini lemah, ini bertentangan dengan harus dibuang. Karena ini bertentangan dengan sabda Nabi, idza qabalaghal ma qullataini lam yanjus atau lam yahmil al-khabas. Jadi Abu Ishaq wajib tabaut kenapa? Karena guru mutahhir. Kenapa alasan guru mutahhir? Ya. Antara air dan najis itu mutasil. Nggih, dari awal bab awal mau. Ya, karena tidak bisa dipisahkan antara najis dan air. Tidak dalam rangka tunjisu nggih. Nggih, tetap tohir tapi ghairu mutahhir. Ngoten lho. Jadi itu mengulang pembahasan yang kemarin. Jadi air yang kurang 2 kolak
ketika kenanya najis bisa disucikan dengan menambah air, tapi air itu hanya sampai di tohir tapi tidak baru mutohir di anahu, alasannya pada ngilangnya nih wow. Jadi karena antara air dan najis itu mutasir, jadi satu individu yang sama. Kata kasaran ini sampai 2 kolah apa tidak? Ya sebenarnya ditambahi Kasaran maksudnya sampai 2 kolah apa tidak? Kata kasaran. 2 kolah ini air rong kolah kurang. Lek Tiga ini maksudnya kan sampai 2 kolah. boten lek sing 2 kolah Enak. Jadi bahkan Imam Ghazali itu kan mengikuti gurunya mengatakan wajib tabaut. Itu sudah dikomentari ini. Wa hadzal ladzi qalau syadzun matrukun mukhalifun lahu. Mukhalifun limat tafaqali ashab. Jadi gitu. Oh, itu syad itu harus ditinggalkan karena itu bertentangan dengan sesuatu yang disepakati oleh ashab. Jadi dari ini menurut saya ya, itu justru yang kuat yang mengatakan tidak wajib tabaut. Yang kuat tidak wajib tabaut. Oh, kau kelirih dulu kan wong apa tegene banyu. Nek banyu alladzi urida bihi thaharah. Ngono basane kudu ngono. Aja alma alladzi waqa'at bihi najasah. Kalau alma alladzi waqa'at bihi najasah iku angel kok lemah. Iku padha bener nek wong oleh nek banyu ya oleh. Nek mak ya oleh. Alma jadi di samping jarak rong lalu ya, jarak antara banyu sing ape digawe banyu sing enek najis iku Berarti karena saya menerangnya piye nek Yang wong iki wong ngalih iso paduh. Jajane ketahui saya ngeten lho niku pementerane ben penak dipaham itu dari kaidah-kaidah fikih, kaidah maksudnya tentang najis itu yang telah kita pahami. Misalkan kalau ada air 2 kolah, maka kalau kemasukan najis selama tidak berubah itu tidak najis kan, seperti itu. Ya yang beda di sini apa? Misalkan kaitannya kalau air itu kurang dari kolah ke kemasukan najis berubah atau tidak itu kan hukumnya najis. Dengan pendapat yang di sini itu bedanya apa? Kalau cara memahaminya seperti itu nanti plek ini bedanya iki lho sing ndak pandang biasane. Apa ciri-cirine wis mujumah ngaleh, wis mutafaq ngaleh, wis disepakati ulama sing dibakari sing tak gede-gede mesti kayak ngene iki. Oke, maksudnya ini wis mutafaq ngaleh. iki sing biasane nopo niki? sing beda niku wajib tabaut atau tidak tadi. Wajib kan namun ikhlas mawon to lek kita pilih niku wis mandek pokok kena najis yo Ora najis aja tinggi. Kan penae ngomong lek dari yang saya pahami tadi ya. Air itu kalau lebih dari 2 kolah, maka kalau terkena najis selama tidak berubah itu kan hukumnya tidak najis. Itu yang biasa kita pahami toh ya. Terus di sini tidak langsung tidak najis. Orang kalau mau memakai air itu harus jauh dari tempatnya najis. Karena kalau dekat itu misalkan dikira-kirakan tidak ada 2 kolah, ini kalau yang pendapat satunya kan dihukumi najis. Kenapa? Mereka tidak ada. Lek wis ada niku ora najis. Padahal kaidah sing biasane kuwi ora bedane cedhek atoh pokok banyu itu rong kolah gitu. Pokok banyu kuwi rong kolah kok kejebulan najis selama tidak berubah. Niku kan tidak najis. Kan ngoten to. Menurut Abu Ishaq, Ini lebih perinci aja menurut gitu. Abu Ishaq, najis itu kalau najisnya jamin itu ada radius. Bukan najisnya, dan kuncinya itu ada radius. nggih nak sing Abu Ishaq. Nggih mun dibahas niku, Pak. Lek nek Abu Ishaq lek nek kaul adhar niku mboten perlu enten jarak. Nah, ini ngeten, kata-kata entel karo atos itu juga mboten. Loh, nak jamit itu kan orang isih apa ya mujawir. telek apa iki niku mandek telek cecak niku panggah ring jenting ngoten. Kata-kata jamu karo kentel gitu loh. Ini bersaudara yang jelas najis. Misalnya apa contohnya? Jamin dan Misalnya, jamin itu misalnya contohnya apa mawon? Bandingannya daibah. Perbandingannya zaibah sing kalau zaibah itu melebur ke air, kalau jamit itu tidak melebur ke air.
Dari corong iki telek iki kan iki corong iki najis ya. Iki dimplungne kan tidak melebur ke air. Bahan-bahannya enggak ambiar. Enggak ambiar. Itu hari penelitian saya, teleknya cakupi ora ambiar. Oh, peta teliti iki. Jadi ngeten, lek niki wau kan napa? Masih membahas kalau airnya itu lebih dari 2 kolah, kemudian kemasukan najis jamidah. Nah niku parilane nggih kados dipun dawuhe niki wau. Sakniki lek najise niku daibah. Jasad at-taharatu bihi. Jasad at-taharatu bihi wa min ashabina man qala la yatataharu bil jami' bal yubqa minhu qadrun najasah. Niki lek menurut nggih ingkang jumhuripun madzhab Syafi'i kan jasad at-taharatu bihi boleh langsung digunakan. Tetapi ada sebagian ashabus Syafi'i yang khilaf, yang mengatakan bahwa layak atau haru bil jami' bal yubqa minhu qadrun najasah. Ini jadi masih ada kaitannya dengan sebelumnya, bahwa tidak bisa langsung digunakan semuanya, harus qadrun najasah, mengira-ngirakan najis. Ya. Cara najise iku sak gelas, berarti sisane sak gelas. Nggih. Maka dikomentari berikutnya ini pendapat yang aneh. Imam Syafi'i ini pendapatnya Imam Syafi'i itu mengapa diibaratkan seperti kurma. Orang bersumpah tidak akan makan satu biji kurma, satu biji tidak akan saya makan. Terus kurma itu dicampur karo kurma yang lain, maka itu boleh makan semua kurma itu, tinggal satu kurma yang tidak boleh dimakan. Tetapi pengkiasan ini pengkiasan yang tidak tepat. La yasihu li amam majasat la tatamayazu bal takhtalitu bil jami'. Lek menurut Imam Syairozi pengarang kitab ini pengkiasan yang tidak benar. Ya, benar. Ya karena hukum asalnya air itu napa niku ingkang daibah niku kan mukhtalid, maka tidak bisa kemudian dipisahkan mana yang ini maun mutanajis dengan yang awal nggak bisa. Ini bikhilafi tamroh nggak bisa disamakan dengan pengkiasan kurma tadi. Yang masyhur jelas seperti yang kita ketahui di dalam bab mabadik ya semuanya boleh dipakai. Ya, cuman di sini disampaikan sejarah Pak Yai Mas Nur tadi ning kene sing aneh-aneh sing disebut nih. Aneh ning kene sing disebut nih. Mari kita gede. Iki disisane sak gelas sing sekira-kira najis. Iki aneh iki kira disebut ning mabadik ning Fathul Qorib ning ngene. Ya muga kita gede disebutne ning kene. Ya aneh gitu. Tenggale mau sing disebutne wajib tabaut. Nak ning ngene iki sampean ndak enek ngene iki. Tanpa koyet. Tanpa koyet terus gawe kabeh. Jadi sing disebutnya sing kuat. Nggih. Makanya jadi kalau hadis layak Buatan layak mil khobas itu ketika tidak berubah. Kalau berubah ya tentu. Niku yang terusin niku. Niku yang terusin layak mil khobatan. Malam ya tagoyar. Ya malam ya tagoyar ngoten lho. Selama tidak berubah. Oke. Malam ya tagoyar nggih. Malam ya. Kalau yang tagoyar itu auso bima Kalau salah saya tenang belum wadah suci wingi. Jadi inti dari air itu nanti hukumnya suci atau tidaknya itu tentang Tagoyur. Tagoyur dan ten pula ini atau Dulat punata ini nggih. kuncinya. Aku bisa penasaran jamidah harus karo zaibah. Kalau airnya pas 2 kolah, kalau jamidah itu boleh digunakan, tapi penggunaan pertama tok, penggunaan selanjutnya tidak boleh dipakai. Tapi kalau airnya 2 kolah pas, najisnya zaibah, itu boleh semuanya, karena semuanya dihukumi suci. Kalau itu suci, seret diambil, najisnya itu masih. Nah ini berarti kan berpotensi menajiskan. Kalau 2 kurang 2 kolah. Kalau zaibah najis. Karena sudah hilang.
kemampuan najis untuk menajiskan sudah hilang. Tapi kalau masih jamidah, ini dia masih punya potensi untuk menajiskan. Punya power. Punya power untuk menajiskan.